Haleluya. Selamat bertemu lagi saudara-saudara. Dan petang hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan mengenai salib Tuhan. Salib di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-38, dia berbunyi demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawa, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudara, salib bagi orang Kristen adalah sesuatu yang menjadi lambang penyangkalan diri, lambang penderitaan, bahkan lambang kekristenan itu sendiri. Ternyata sebelum Yesus disalib, dia sudah mengajarkan satu prinsip. Prinsip yang sangat sederhana, yaitu prinsip mengenai memikul salib. Ya. Barang siapa tidak memikul salib. Jadi kata salib ini bagi orang-orang Yahudi pada zaman penjajahan Romawi itu sesuatu yang sangat dimengerti, yaitu orang-orang yang bersalah, orang-orang para pemberontak, orang-orang penjahat, kalau mati disalib adalah mati yang paling menderita. Dia sendiri harus memikul salib di mana dia sendiri akan mati. Jadi ini menjadi prinsip kehidupan sehari-hari masyarakat di Timur Tengah di zaman Israel. Dan ketika Tuhan Yesus tiba-tiba mengajar, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Salib dalam bahasa Yunaninya stauros. Ada salib yang berbentuk T, ada salib yang berbentuk X, ada salib yang berbentuk seperti yang kita tahu sekarang. Ya. Ternyata ini menjadi satu lambang, yaitu kalau dari pihak Tuhan, kehendaknya Tuhan selalu dipotong oleh dosa manusia. Tetapi dari pihak kita, kehendak kita dipotong oleh kehendak Tuhan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ada 3 macam salib. Salib yang pertama tegak lurus. Tegak ke atas, lurus ke samping, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Terbentuklah salib. Bentuk yang kedua salib, hubungan dengan Tuhan baik, tetapi hubungan dengan sesama tidak baik.
kita melihat salib yang menghadap ke arah lain. Berat sebelah, tidak tegak lurus. Salib yang ketiga, kita baik dengan sesama, tetapi kita tidak baik dengan yang di atas. Maka salib itu seperti salib yang rebah. Nah, ketika seorang dipaksa, diharuskan kalau dihukum mati, memikul salibnya sendiri sebelum dia mati, Yesus memakai contoh ini untuk menggambarkan satu prinsip hidup. Dia berkata begini, barang siapa yang tidak memikul salib, menolak memikul salib, menolak memikulnya, dan tidak mengikut aku, dan mengikut aku dia tidak layak. Kata tidak layak, tidak cocok, belum masuk kepada hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan. Nah, kata mengikut itu di dalam bahasa Yunani dipakai arti berjalan di jalan yang sama. Berjalan di jalan yang sama sebagai pembantu, sebagai hamba, atau sebagai murid. Nah, saudara-saudara, sebagai kehidupan kita, kekristenan kita, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, di mana Yesus disalib di Bukit Golgota. Firman Allah mengatakannya, sejarah mengatakannya, sejarah di Italia mengatakannya, bahwa memang ada seorang yang bernama Yesus disalib di sana. Nah, saudara-saudara, dikatakan tidak layak bagiku, tidak cocok, tidak bisa menjadi muridku. Lalu di dalam ayat berikutnya dikatakan, barang siapa mempertahankan nyawa, bahasa Inggris, dia yang menemukan hidupnya. Bahasa Yunaninya sama, zuhe, nyawa, akan kehilangan. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, karena aku, kata Yesus, akan menemukannya. Dipakai kata menemukan. Ya. Di dalam nyawa, saudara, ada kehendak. Di dalam nyawa ada perasaan, ada rasa sakit, ada rasa nyaman. Di dalam nyawa segala perasaan, segala rasa itu ada. Kitab Imamat berkata nyawa ada di dalam darah. Maka orang Kristen tidak boleh makan darah karena ada nyawa. Seorang manusia akan disebut meninggal ketika darahnya berhenti beredar. Putuslah nyawanya. Ketika seorang sudah mati, nyawanya tidak ada lagi, saudara mau maki sama dia, dia diam. Saudara mau nangis, dia tidak tahu. Saudara mau mengepalkan tinju kepada orang yang sudah mati, dia diam. Nah, seperti itulah yang Tuhan Yesus mau. Bukan hanya kita memikul salib, ya, dan mengikut dia sebagai muridnya, tetapi kita juga rela, dalam tanda kutip, mati rasa bagi kehidupan Kristus.
Di dalam Matius 16, ayatnya yang ke-21 mulai, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Dia katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, barulah mengikut aku." Kata harus itu tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Barang siapa mau menjadi pengikut Kristus, ia harus menyangkal dirinya. Sama seperti setiap bayi harus dikasih suntikan waktu bayi, waktu kecil, anti ini, anti ini, anti itu, anti itu. Demikian juga kita. Tandanya kita adalah kita harus mau memikul salib. Baru dikatakan dan menyangkal diri. Kata menyangkal diri sama dengan tadi yang saya katakan dalam Matius 10. Mati rasa. Dia sudah mati kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi apa-apa. Dia menyangkal dirinya. Dia tidak menyangkal orang lain, menyangkal diri. Dia membukankan diri. Tidak ada sesuatu yang dia bisa banggakan. Nah, itu sebabnya di depan Tuhan, saudara-saudara, kita ini hanya setitik debu dibandingkan dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jarak ke bintang saja berapa ribu tahun cahaya. Dan baru-baru ini ditemukan planet baru. Yang biasa kita tahu ada 9 planet, tetapi ditemukan lagi ada planet baru. Saudara-saudara, setiap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, itu daunnya itu menghadap ke matahari. Karena matahari itu pemberi hidup. Ya, rumput, apapun saja, selalu menghadap ke matahari. Dan ini ahli ilmu hayat, ilmu tumbuh-tumbuhan tahu menerangkan itu. Kita tahu, tapi kita tidak punya pengetahuan untuk menerangkannya. Tetapi ahli tumbuh-tumbuhan bisa menerangkan itu kepada kita. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya hanya menunjuk semua kepada Dia, pencipta langit dan bumi. Dari mana ilmu pengetahuan manusia? Dari Dia. Dari mana kekayaan? Dari Dia. Semuanya dari Tuhan. Semuanya dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini tidak disukai oleh daging. Sarkikos, sarks kita ini. Kita maunya senang.
Kita maunya dikenal, kita maunya nomor satu, kita maunya dipuji dan dipuja. Tapi Yesus tidak. Yesus bilang, aku akan diserahkan di Yerusalem. Aku akan disalib, aku akan dibunuh. Dan saudara-saudara, tahukah saudara bahwa Yesus bukan hanya dianiaya begitu, dia dipermalukan. Dia diludahi, janggutnya ditarik. Mahkota duri dipasang di kepalanya. Kepalanya dipukul pakai tongkat sambil berkata, nubuatkan siapa yang memukul kepalamu. Dia diolok. Jadi saudara, kalau kita belum mati kepada keakuan kita, diolok sedikit kita marah. Ya, disinggung sedikit kita marah. Kita mempunyai roh setia kawan. Tapi tahukah saudara, waktu Yesus disalib, semua murid lari kecuali Yohanes. Semua murid lari kecuali Yohanes. Dan Yohaneslah satu-satunya murid Yesus yang tidak mati syahid. Semuanya mati syahid. Yang lari, yang mau mempertahankan hidup, dia kehilangan. Tetapi yang tetap disalib seperti Yohanes, dia rela menderita bersama dengan Yesus. Dia mendapat hidup. Sampai dipaksa untuk masuk ke dalam minyak yang panas sekalipun untuk dimasak. Dia tidak mati. Dia hidup. Dibuang di pulau Patmos. Malah dia melihat kitab Wahyu. Dia mendapat wahyu yang luar biasa. Dia tidak mempertahankan hidup. Dia dapat hidup. Dia mau kehilangan nyawanya. Dia dapat nyawanya. Tapi yang lain melarikan diri. Dan semuanya mati syahid. 10 mati syahid, 1 mati bunuh diri. Yudas Iskariot. Hanya Yohanes yang mati tua. Kenapa? Dia tidak menyayangi nyawanya. Dia ada di salib. Ketika Yesus disalib, dia ada. Itu sebabnya saudara, salib itu adalah sebuah prinsip. Ada kawan saya, almarhum Pendeta Yeremia Rim, dia berkata begini dulu mendiang ini. Aku yang tidak laku harus dipaku. Keakuan kita yang tidak laku ini, ya aku yang kaku dan tidak laku harus dipaku. Begitu kata-katanya. Ya, jadi memang kita ini harus membukankan diri kita. Kita harus kembali ke salib, di mana kehendak kita di-cross oleh kehendaknya Tuhan. Dan ketika saudara bisa mencapai tingkat itu, saudara bukan hanya menemukan Yesus, saudara menemukan diri saudara sendiri. Kiranya renungan pada petang hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Salib bukan lambang kekalahan Yesus, tapi justru salib adalah lambang kemenangan Yesus. Umat Katolik, salibnya ada Yesusnya. Umat Protestan, Pentakosta, salib tanpa Yesus. Kenapa begitu? Ada yang bertanya sama saya. Umat Katolik mau mengingat pengorbanan Yesus di atas salib. Umat Kristen yang lain mau mengingat bahwa Yesus tidak terus disalib. Dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Jadi dia tidak ada lagi disalib. Dia sudah bangkit. Dua-dua betul. Itu sebabnya saudara-saudara, marilah hidup bukan hanya dalam salib yang digantung di leher, salib yang digantung sebagai pin kehormatan, tapi sebagai prinsip hidup kita seharian. Tuhan memberkati.
izinkan saya mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, siapa yang tidak mau memikul salib tidak layak bagi Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar hidup di dalam prinsip salib, hidup menyangkal diri, hidup karena Kristus, hidup karena Tuhan, hidup bersama-sama dengan Engkau, mati bersama-sama dengan Engkau, dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkatilah yang mendengar siaran ini, berkati rumah tangga mereka, berkati mata pencaharian mereka, berkati pekerjaan mereka. Ya Bapa, negara kami sedang dilanda wabah yang melanda seluruh dunia. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan. Tuhan, Engkau adalah Yehova Yireh, Allah yang mengadakan, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sekian renungan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.